Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Salam. lagi dengan Om Dian di acara Khautish, episode yang luar biasa hari ini. Hari ini kita kedatangan dosen paling hits di UI, Bang Haidir. Apa kabar Bang Haidir? Baik, Bang Dian. Buset dosen hits. Alhamdulillah paling baik. paling hits katanya, banyak fansnya mahasiswi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Gimana kabarnya Depok nih? Depok. Alhamdulillah sepi. Kalau akhir pekan mah Sepi gimana? Bandung aja udah rame nih. sepi ya di sini mah. Mulai pada tutup. Serius? Kami buka kok. Iyalah. Main aja ke Bandung masa? sini. Benar buka. Bandung nih Ntar deh. Tutup Iya. di sini kan ada jam malam. Oh iya, kami jam malam juga ada, tapi tidak separah itu. Kafe-kafe masih banyak, jalan raya masih macet. Di sini enggak lowong kalau akhir pekan mall tutup, tapi kalau kafe-kafe masih ada yang buka. Kafe-kafe masih buka ya, oke. Berarti nggak kekurangan inilah ya, abang nggak kekurangan hiburan. Ya, nggak kekurangan tempat pacaran lah. Asik, mantap nih. Mahasiswa mana lagi nih? Ada, masih saya jauh deh. Oh iya bener juga ya. Mahasiswanya nggak pada ada. Di kampus ada kegiatan bang? Kemarin habis bikin Inusharp. Oh itu doang. Habis itu Ya, WFH nih? Ada lagi. WFH terus. Waduh, enak banget. Kami di Bandung masih ada masuk gantian. Jaga kandang katanya mah. Agak kalau di kampus udah disarankan untuk masuk. Oh gitu, ya. Tapi dosen mah di rumah aja ya? Ya, urus anak sekali-sekali. Bener. Kita harus meluangkan waktu untuk anak kita, untuk keluarga kita. Asik. Betul. Pesan moral nih. Oke bang, kita hari ini mau ngobrolin ini nih bang, tentang manusia Indonesia nih. Akhir-akhir ini kan ada tuh di viral di Twitter. Nah, kemarin itu ada postingan dari salah satu negara gitu tentang orang-orangnya, masyarakatnya ya kebetulan berkulit agak hitam gitu. Di situ kelihatan netizen Indonesia tuh katanya mulutnya nggak bagus, akhlaknya jelek, terus nggak ada menghargainya sama orang lain gitu, negara lain. Nah, ini menarik ya bang. Gimana nih bang, menurut abang nih bang? Itu sangat menarik tuh bang Dia. Nih, sebenarnya bukan sekali sih itu yang saya lihat tuh, bukan cuma komentarin pesannya negara Vanuatu, bukan itu. Betul. Kasus BTS Army dulu, ya kan? Ngikutin juga lo bang? Ada di Twitter soalnya. Ada ngikutin. Kemudian putra mahkota Pangeran Brunei. Betul. Yang katanya ganteng banget, padahal mah gantengan kita ya. Asik. Nah terus sampai akhirnya dia ketahuan udah punya pacar, udah tunangan, sampai pacarnya sendiri akhirnya menutup akun media sosialnya. Itu cuma satu kata sih buat orang-orang yang emang komen, itu cuma satu kata doang yang bisa saya sebutkan, yaitu norak. Itu aja. Oke. Norak nih ya. Tapi memang banyak banget ya kita lihat seperti itu ya. Ada yang norak, ada yang ini. Tapi ada lagi yang komentar tuh bang di Twitter itu. Katanya, oh itu mah segelintir aja, jangan digeneralisir. Benar nggak sih bang? Orang Indonesia tuh begitu bang? Sebenarnya sih ya, kalau misalkan kita bilang jangan menggeneralisir, ya nggak apa-apa. Nggak semuanya, kita kan juga nggak ikut komentar kan di BTS Army, di yang itu kita nggak ikut komentar, emang nggak semuanya. Tapi kadang-kadang harus diakui memang, walaupun nggak semuanya, tapi representasinya mendunia itu susah. Oke. Karena kita berada di masa di mana teknologi berkembang sangat pesat, sehingga semua apapun yang kita ucapkan, yang kita tulisin, yang kita buat video itu tersebarnya cepat, dan itu menjadi trademark kita di negara orang lain. Gitu. Sampai kalau main TikTok nih, ada yang pernah dulu ada kasus di TikTok itu
video-video orang-orang luar negeri, cowok-cowok itu Oke. yang video TikToknya itu seperti jangan apa, ada tulisan jangan mau kenalan sama cewek Indonesia. Karena apa? Waduh, Karena komen-komennya kadang-kadang suka yang aneh-aneh, barbar biasa gitu lah bang. ya kan. Iya, jadi misalkan ada video TikTok, orang Indonesia komen itu, "Ay, boleh kenalan nggak? Ay, apa gitu." Nah itu akhirnya ada tuh video TikTok yang model buatan orang-orang cowok-cowok sama cewek Indonesia. Ah, ah. Sebenarnya itu kan cuma segelintir orang, nggak semuanya yang TikTok begitu. Tapi karena sifat yang udah mendunia, karena juga kemajuan teknologi, semua tersebar cepat, jadinya ya trademark Indonesia begitu. Oke, Gitu. Indonesia. Apalagi kita apa istilahnya jarang ada yang benar-benar dalam bentuk media sosial benar-benar mendunia. Gitu. Jadi Oke. misalkan ada orang akun seorang YouTuber akunnya besar banyak terus tersebar terkenal di seluruh dunia, tapi yang tanda kutip dalam paham yang lebih positif. Kan jarang yang kayak gitu kita. Betul. Paling juga ada sih, tapi nggak kalau misalkan kita hitung secara Indonesia paling beberapa orang yang model kayak begitu. Nah itu yang itu akhirnya dia kependem sendiri sama yang negatif-negatif. Ya udah gitu. Oke. Dan sementara yang positifnya nggak mengikuti gitu ya bang ya? Nah yang nggak bisa kita imbangi gitu. Padahal banyak, tapi yang terkenal yang negatif. Iya. Itu kan memang fenomena ini ya bang ya di dunia digital ya. Sementara di dunia nyatanya gitu. Maksudnya kita kan ini hidup di dua zaman nih. Kita ini termasuk yang hidup di dua zaman, benar kan bang ya? Zaman sebelum HP. Iya. Dan zaman sesudah HP. Zaman sebelum HP. Ya bagi saya pribadi itu kerasa bang bahwa memang teman-teman kita atau ya tanda kutip lah ya orang Indonesia, masyarakat Indonesia ini rada mulai sembarangan mulutnya di media sosial semenjak media sosial ini merebak nih. Ini abang mandangnya kayak gimana nih? Nah itu ya kalau dulu ada pepatah ya, mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang diganti itu pepatah, jempolmu harimaumu. Jadi semua yang sifatnya jadi gimana ya? Jadi istilahnya orang karena dia biasa, karena di komentar tidak kelihatan muka dan sebagainya. Jadi menurut mereka ya udah bebas aja dia menulis apa aja gitu kan. Oke. Nah, pada akhirnya tidak ada self control dari dirinya sendiri. Jadinya ya udah jempolnya itu yang jadi harimaunya tuh. Kita bisa lah lihat kalau di beberapa media sosial yang mungkin verbal abuse dan sebagainya itu kan banyak gitu. Betul. Dan itu yang kadang-kadang suka orang Indonesia menganggapnya bahwa jempol ini yang ngetik, maksudnya nggak kelihatan ini mukanya gitu. Padahal mah kalau di tracking lebih lanjut IP-nya di mana, posisinya di mana bisa ketahuan sebenarnya. Banyak sih kasus kayak gitu. Kadang juga saya ngikutin yang abuse yang kayak begitu kan. Di TikTok juga ada tuh yang video dia cewek pakai kerudung dari tampak nggak kelihatan terus tiba-tiba kelihatan ternyata mukanya sorry to say ya agak istilahnya tuh ini deh cantik sih memang agak ada perbedaannya. Cuma kadang-kadang orang yang menduetkan video itu entah yang menuliskan komen di bawahnya itu kayak ada waktu itu saya ngelaporin video yang itu diduetkan dengan video cowok ngeliat itu tiba-tiba dia acting muntah atau apa sebagainya. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk abuse. Betul. Dan orang nggak mikir, walaupun mereka itu bilangnya cuma konten, tapi mereka nggak mikir bahwa yang kayak gitu bukan cuma bisa dipolisikan, tapi saya ngelihat ke si oknum yang dibulinya itu. Betul. Menarik nih, fenomenanya memang menarik. Karena kita juga pernah merhatiin tuh bang, bahwa orang-orang yang biasanya galak di medsos, kalau ketemu aslinya, itu kayak anak kucing gitu, manis banget, nggak berani ngapa-ngapain. Itu ada pengaruhnya nggak sih sama istilahnya penurunan akhlak lah ya kalau kita bicara akhlak gitu? Penurunan akhlak, bicara akhlak. Kalau mungkin ini ya karena kalau bisa gue bilang karena mereka sudah sedari awal dipertemukan dengan
teknologi semacam itu dan tidak ada kontrol dari orang-orang di belakangnya, misalkan keluarga atau pertemanan, dan juga self controlnya yang kurang. Oke. Jadinya mereka menganggap dunia medsos itu dunianya mereka, dunia bebas gitu. Kalau kita dulu kan belum ada medsos, jadi kalau lu mau ngebully orang, tuh orangnya marah, kita langsung berantem di tempat. Betul. Iya kan? Nggak ada lagi tuh. Nah, kalau sekarang lu membully orang di medsos, yang videonya orang Jakarta, yang ngebully orang dari Pulau Sumatera misalkan, itu juga bisa ketahuan. Entah kalau udah ketemu, ya maaf ya, udah materai. Betul, akhirnya banyak fenomena minta maaf ya Bang. Fenomena klarifikasi. Iya. Fenomena klarifikasi. Ya orang Bandung tahu lah tuh yang terakhir tuh yang ngasih makanan isi sampah ke para bencong-bencong itu. Itu kan kurang ajar namanya. Norak itu demi konten gitu loh. Jadi karena mereka terbiasa untuk di dunia maya dan menganggap dunia maya adalah dunianya sendiri di mana mereka bebas berkreasi, akhirnya jadi kebablasan. Gitu. Oke. Akhirnya jadi kebablasan. Nah, ini pertanyaan yang menggelitik sebenarnya Bang. Kalau misalkan orang-orang di luar negeri itu memandang, oh orang Indonesia mah begini, barbar, mulutnya nggak ditata dan lain sebagainya. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu, ada nggak sih Bang yang namanya orang Indonesia tuh Bang? Kan kita tahunya orang Sunda, orang Betawi, orang Jawa. Orang Indonesia itu ada nggak sih Bang? Sebenarnya gini, pandangan orang luar ke kita dari zaman baheula pun juga anggapannya aneh, Bang. Oke. Kayak misalkan contoh Mahuan, mereka mencatat adanya kerajaan Tolomo yang sekarang katanya Tarumanegara. Mereka bilang karena Mahuan itu ajarannya Buddha, beragama Buddhis, sehingga mereka itu yang ajarannya waktu itu masih Weda kuno dianggap tidak mengenal Tuhan atau tidak. Karena apa? Sudut pandang si Mahuan yang Buddhis lalu tiba-tiba datang ke Nusantara di Pulau Jawa bagian barat ngelihat orang-orang masih Weda kuno. Jadi dianggap wah ini tidak mengenal Tuhan, ini masih menyembah ini. Padahal sebenarnya ya sama aja, beribadat juga. Nah, itu kan pola pandang tuh. Sudut pandang yang berbeda dari orang lain, orang luar Indonesia. Nah, seperti itu juga sebenarnya yang dilihat sama orang-orang luar Indonesia di zaman sekarang. Basicnya karena yang tadi saya udah bilang di awal, karena kita udah terkenal dengan jeleknya, ya udah orang luar taunya jeleknya. Gitu. Nah, Indonesia ada apa enggak? Orang Indonesia ada apa enggak? Kalau kita mau berbicara mengenai genealogi dari segi biologi, ya kita semua orang Indonesia. Oke. Austronesia kita ini semua. Cuma kalau kita kalau kita kembali kepada istilah pribumi dan non pribumi, nah itu yang harus kita perbaiki. Itu ya kita tahulah di Jakarta setahun lalu lah itu kan booming tuh pribumi, non pribumi dan sebagainya. Itu juga menjadi concern gue waktu itu di Twitter. Orang lo bilang lo pribumi, iya coba lo cek darah lo, pasti ada semua yang mau lo dari unsur DNA orang Cina-nya, DNA orang Afrika dan sebagainya. Kenapa kita harus menggunakan istilah pribumi dan non pribumi? Itu kan istilah orang-orang kolonial untuk membangun stratifikasi sosial penjajah Belanda. Ya kalau lo masih mau pakai istilah kayak begitu berarti lo masih berada di dalam pola penjajahan orang kolonial. Ya pakai aja terserah. Karena kalau kita berbicara mengenai orang Indonesia asli, kita pun di dalam beberapa teori ada tiga teori asal manusia. Yang satu berdasarkan temuan arkeologis, yaitu paleontologi, berdasarkan tulang-tulang. Sedangkan yang satu berdasarkan linguistik. Kalau mau tulang kita out of Africa. Itu teorinya. Jadi semua manusia di bumi ini asalnya dari Afrika. Dari Afrika itu kemudian nyebar tuh sekitar 60.000 tahun yang lalu. Lalu teori yang kedua teori Yunan dan teori Formosa. Itu asal dari Cina tuh. Formosa juga Taiwan sekarang. Itu berdasarkan linguistik. Gitu. Mulai itu dirunutin tuh. Wie kann es sein, dass Gerechtigkeit hier weniger wert ist als Geld und